Salah satu cara memuja Tuhan yang paling sederhana adalah bahagiakan, senangkan, muliakan orang tua. Nah, memang bapak utama malu, sehingga kita dapat gaji dari bekerja, orang tua diutamakan. Walaupun sedikit, karena persembahan, jangan bilang pemberian kepada orang tua lah ya. Persembahan kita kepada orang tua itu, walaupun sedikit, akan amat bernilai, apalagi sedikit itu ditambah dengan senyuman, ditambah dengan rasa cinta kasih, atau ditambah nolnya. Jadi kalau tambah nolnya kan semakin bertambah nol semakin banyak di jumlahnya. Gitu. Jadi orang tua kita akan merasa senang. Dengan dia merasa senang, maka kemudian apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan di alam ini jauh akan lebih nikmat. Maka kemudian Saresa Muscaya 227, wahai engkau umat manusia, jangan sekali-sekali menjadikan bapak dan ibumu babu. Hana te wangke mangke keramania tanpa suruhan sang reramania. Nah, jadi jangan sampai menjadikan orang kita pesuruh. Nah, niki susah sampun engka dimangkin. Karena anaknya bekerja, mantunya bekerja, bapak ibunya santai, maka bapak ibunya disuruh ngempu. Itu kan memerintah dadasnya nih ke. Nah, bahasanya mungkin tidak memerintah, tetapi memberikan kakek neneknya mencintai cucunya lebih dekat. Nah, bahasanya berbeda ya. Kalau ajak malu cucu cuma, nah, itu perintah. Tetapi kalau atas dasar cinta kasihnya orang tua, kepada anaknya dan kepada menantunya, silakan dah kerja, nanti cucu bapak ibu yang jaga. Itu kan ada kerelaan tuh. Nah kalau di sana bahasanya maka itu tidak memerintah. Karena apabila melakukan perintah pada orang tua, karena jelas di sini tanpa suruhan sang reramanya. Jadi tidak boleh memerintah atau menjadikan babu seorang orang tua. Bahkan ada bahasa jangan sampai seorang anak memakan makanan tanpa disuruh orang tua. Nah, jadi niki biasanya sering kita baru bangun, kemudian baru anak-anak niki baru bangun langsung teriak minta makanan. Nah, itu sudah menjadikan babu. Bagaimana caranya mengantisipasi itu? Orang tualah yang harus mengajarkan pada anaknya merubah patut nih. Karena selama niki orang tua juga tidak tahu kalau ternyata anaknya tidak boleh menjadikan dia babu. Nggak tahu orang tua. Padahal teks Saresa Muscaya 227 jelas menyatakan bahwa jangan sampai menjadikan orang tua sebagai babu. Persoalan orang tua dengan cinta kasihnya membuat makanan, maka kita boleh memakannya ketika sudah diperintahkan. Misalnya, ning nasi belebeng, yukut belebeng, ajang malu. Nah, jelis-jelis buraga kepon. Nah, itu ada nilai di sana sebenarnya. Artinya ketika orang tua mempersilahkan anaknya, maka orang tua sudah mencicipi lebih dahulu. Karena ada bahasa Saresa Muscaya yang selanjutnya yang menjadi sangat menarik, bahwa apabila seorang anak memakan makanan hasil atau sisa-sisa dari makanan orang tuanya, maka itu akan membebaskan anak itu dari berbagai penyakit. Jelas itu di dalam lontar di Saresa Muscaya 227. Salwiring tinadah niate sang reramania tapo pinangania. Artinya setelah orang tua makan, barulah kemudian kita yang makan. Bahkan niki kebetulan tiang di rumah sering menyaksikan. Jadi adik yang paling kecil itu sering dan suka makan menggunakan piring yang telah dipakai oleh ibu. Nah, niki menarik. Jadi kita semestinya memakan sisan-sisan nak tua, sisan-sisan dari orang tua. Itulah kemudian disebut dengan kapujaning ramon rene sari-sari. Jadi sari-sari makanan yang amat berguna untuk kesehatan kita.
Nah, kalau makin kan biasanya orang tua belum selesai masak, kita sudah mengkonsumsi walaupun belum dipersilahkan. Nah, niki yang perlu kita sampaikan sebenarnya terkait dengan pemujaan, karena orang tua itu adalah mereka-mereka leluhur kita yang menjadikan kita, yang kemudian kita mesti hormati terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang menyatakan begini, apabila ada seorang anak yang selalu melakukan menyenangkan orang tuanya, ngai manah garjite nak tua, maka kebahagiaan yang akan diperoleh oleh anak itu tak habis-habis. Nah, dengan demikian halnya bahwa pemuliaan orang tua yang dilakukan oleh anak niki mutlak, dan itu bukan hanya sebagai ritual kita sehari-hari, tetapi itu jauh lebih tinggi dari ritual motonan gitu. Jadi kalau orang tua kemudian menjadi bahagia apabila anaknya itu memahami jati dirinya, melakukan bakti kepada orang tuanya, itu orang tua sudah amat bahagia. Jadi boleh saja kita memberikan orang tua harta benda, tetapi belum tentu membuat beliau bahagia. Yang membuat beliau bahagia adalah bagaimana cita-cita beliau, bagaimana rasa beliau, itu lebih dirasakan oleh anak-anaknya, sehingga kemudian beliau merasa bangga. Nah, itulah kemudian ada nilai yang penting untuk kita sampaikan, bahwa penghormatan kepada orang tua secara skala itu mutlak harus kita lakukan demi kebaikan. Umat sedharma yang berbahagia, jika pemujaan kepada leluhur itu kita bisa lakukan secara sederhana kepada beliau-beliau yang masih ada, yaitu orang tua kita, kakek nenek kita, maka bersyukurlah kita apabila kita masih memiliki mereka-mereka itu. Jadi apapun yang sudah kita lakukan hal buruk kepada mereka, mari kita coba replay kembali, sadari bahwa tidak ada kebaikan yang akan kita peroleh apabila kita mengabaikan orang tua kita sebagai leluhur tingkat paling bawah. Karena kemudian leluhur tingkat paling selanjutnya adalah kakek nenek. Jadi kalau orang tua kita abaikan, kakek nenek kita telantarkan, maka selesailah kehidupan kita, kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Pun ada rasa nikmat yang kita peroleh, gaji yang kita peroleh, yang juga atas kerja keras mereka, itu tidak akan menjadi nikmat yang luar biasa kita rasakan karena ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau kita bercermin dari sana, maka ada pula Sarasamu saya menjelaskan lagi, itu pada sloka 234 dinyatakan begini. Hana pua droake ring pengajian ya, apabila ada orang durhaka kepada gurunya, guru di sekolah nih pengajian ya, ring bape buku neng, dan juga kepada bapak dan ibunya, maka karanang kaya waklan manah, baik dia menggunakan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ikang mangkana keramania, apabila ada yang seperti itu perilakunya, ageng papa nike, besar sekali dosanya. Jadi ya diastun riastu riangan-angan mau pala juga. Jadi walaupun kita marah mekenah jelek, jak natua kita udah dosa. Nah, definisi dosa juga banyak sekali. Dosa itu kita anggaplah bersalah begitu. Jadi hanya dengan pikiran marah kenah raga berbuat negatif pada orang tua kita ada dosa. Apalagi kemudian itu dikatakan mengumpat, menjelekkan, menghina. Apalagi kemudian melakukan pemukulan, pembunuhan, penyakitan, pengusiran pada orang tua. Maka demikian itu adalah besar sekali dosanya dan menghambat kita mencapai pembebasan. Karena kita tidak ada tujuan untuk mendapatkan surga lagi. Kenapa? Karena surga dan neraka itu sudah ada di sini, di alam ini. Kita mendapatkan kebahagiaan itu adalah surga. Kemudian kita mendapatkan penderitaan itu adalah neraka bagi kita. Maka kalau mencari surga dan neraka jangan jauh-jauh, pagi hari saja. Jadi kalau pagi hari baru bangun tidur nggak dapat air putih, ya neraka sudah.
Kenapa? Ke belakang tidak lancar, baik ke belakang yang di belakang maupun yang di depan nggak lancar sudah itu karena air nggak ada. Lalu kemudian cara mencari surga yang baik itu adalah ya baru bangun tidur ada air kita minum lalu kemudian badan kita tercerahkan kembali kita bisa beraktivitas, itu sudah menemukan surga dan neraka. Maka tujuan dari Hindu bukan hanya mencapai surga dan neraka tapi melampaui itu, yaitu mencapai pembebasan yang kemudian disebut dengan moks, penyatuan. Makanya Hindu Bali tidak mempertengkarkan tentang surga dan neraka dan itu menjadi tidak penting lagi. Karena yang kita cari bukan itu. Ada yang jauh lebih dari itu. Yaitu surga moksa itu. Nah, ikang mangkana kramani ageng papanike agengan dosane risang berunahe. Papaning sang berunahe ngaraning ruru garber sang sepnia tiante papanike. Jadi orang yang tidak berbakti kepada orang tua bagaikan orang yang dosanya sama dengan menggugurkan kandungan. Singkatnya, besarlah dosanya. Nah, artinya Sarasa Muscaya 234 ini menyatakan bahwa adalah keliru kalau kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, baik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka dari itu kalau sekarang ada anak-anak misalnya, karena rumus untuk mengajar anak-anak menjadi salah ya wajar karena dia tidak tahu. Maka kemudian anak-anak ini kalau dia masih berusia balita, dia itu bagaikan dewa dan dewi. Jadi apapun yang dia mau kita harus jaga, karena di sana ada anedata dan pranedata, tugas dari orang tua. Tetapi ketika lewat dari 5 tahun, dia harus diajari untuk berbakti, diajari untuk berbicara baik, diajari untuk berkata baik, diajari untuk berbuat baik, diajari dia membersihkan rumah, diajari membersihkan tempat tidur, diajari menyapu di parhyangan, diajari menyapa orang kalau ada orang lewat. Nah kalau sekarang kan jangankan orang-orang lewat, kakek neneknya saja yang lewat nggak disapa sama anak-anak. Nah siapa yang salah? Bukan anak-anak, karena anak-anak nggak pernah kita ajari. Jadi disinilah perannya, mutlak tidak anak-anak itu menjadi keliru atau sentana menjadi keliru kalau orang tua tidak mengajarkan dengan baik kepada sentananya, kepada anak-anaknya. Maka dari itu umat sedharma sekalian, memang yang sering sekali menyampaikan kepada teman-teman bahwa upacara manusianya itu bukan hanya pada otonan, bukan hanya pada telu bulanan, kemudian menek kelih, ngeraja swala, ngeraja singa, pewiwahan dengan biaya yang besar, kemudian potong gigi dengan upacara yang tak sedikit. Bukan hanya sebatas itu manusianya. Manusianya yang sesungguhnya adalah menyadarkan manusia sebagai makhluk Tuhan, menyadarkan anak-anak kita sebagai makhluk yang harus menebus perbuatan-perbuatan buruknya dulu, kemudian kelahiran ini adalah jalan untuk menebusnya. Jadi kalau ini kita abaikan, nah, niki ten boleh anak alit kita, maka jangan salahkan kemudian anak-anak kita memberontak. Anak-anak kita itu melawan karena memang tidak pernah diajarkan. Berbeda sekali kalau zaman dahulu anak-anak itu, anak cenik, wenten anak ngemaling sotong, ngemaling woh-wohan, maka siapapun orang tua boleh memarahinya. Memarahi bahwa itu salah, itu tidak boleh. Nah coba mungkin ketika ada anaknya dimarahi oleh orang lain, apa yang terjadi? Nah ini orang tuanya emosi. Jumah gen tiang sing tain ngeplakin panak gitu. Jadi kontrol sosial terhadap mereka yang harus mendapatkan pendidikan menjadi tidak jalan. Karena kontrol sosial tidak jalan, maka tidak salah kemudian adik-adik kita itu ya benar-benar salah. Apalagi kemudian sampai di rumah orang tua tidak ada karena sibuk bekerja,
Orang-orang yang lebih dewasa itu juga membiarkan saja. Yang penting ye nyak degang bang, bila perlu pang ye nyak siap beli anggen makanan banyak, kasih saja HP, selesai urusan. Nah, ini pembiaran ini akan membuat kita berpandangan negatif ke depan, bahwa suatu saat nanti anak-anak kita itu akan memperoleh hal-hal yang tidak baik kemudian, karena memang dia tidak dijaga, tidak dimuliakan, tidak diajari, tidak dididik. Jadi kalau sekarang kita lebih berorientasi pada kognitif oriented, bagaimana kita membuat dia menjadi pintar. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan uang. Tetapi kita tidak pernah membuat mereka untuk supaya menjadi sadar, agar supaya mereka berbudi pekerti, agar mereka bisa mengerti, agar mereka berbakti kepada orang-orang yang patut dihormati. Nah, kalau makin itu terus berkembang, maka apa yang terjadi 10-15 tahun ke depan, maka akan ada anak-anak yang lupa sama orang tuanya. Maka panti jompo akan lebih banyak penghuninya. Lalu kemudian orang-orang yang tidak sadar bahwa bakti pada orang tua bermanfaat akan menjadi mereka-mereka yang berlaku salah, berpikir salah, dan selalu berkata yang salah. Dan ini harus dimulai dari sekarang sesungguhnya, menyadarkan agar supaya orang tua yang kita muliakan itu menjadi mereka-mereka yang harus kita hormati dan muliakan. Nah, Sarasamuscaya 250 memberikan pesan. 250 ya. Bahwa ada beberapa manfaat yang diperoleh apabila orang tua memperoleh dihormati oleh anaknya. Yang pertama ada disebut dengan kirti. Jadi seorang anak yang hormat dan bakti pada orang tuanya akan mendapatkan pujian skala niskala. Pujian skala dari orang lain dan pujian niskala diberikan oleh leluhur. Maka kemudian akan mendapatkan hadiah secara skala dari orang-orang, mendapatkan anugerah secara niskala oleh para leluhur. Jadi dia memiliki kirti. Kirti itu pujian. Yang kedua, orang yang melakukan bakti pada orang tua itu akan memperoleh bala, kekuatan. Jadi orang yang berbakti pada orang tua, memuliakan orang tua, menganggap bahwa orang tua itu adalah dewa bagi dirinya, dewa penyelamat, dewa penganugerah bagi dirinya, maka dia memiliki kekuatan. Nah, kata bala ini adalah kekuatan yang apabila kita lihat, kekuatan ini ya diastun ring helet, ring pringge, ring paperangan kuneng tan keneng ikang baya apa neking sang darmika dharma rumaksa sira. Jadi apabila dia berbakti pada orang tua, maka dia akan terselamatkan dari berbagai tempat, baik itu tempat yang angker, baik itu di dalam peperangan, maka yang menjadi penyelamat baginya adalah dharmanya berbakti kepada orang tua itu. Jadi manfaat yang kedua yang diperoleh ketika berbakti kepada orang tua itu adalah bala, yaitu kekuatan. Selanjutnya adalah yasa, itu adalah jasa. Jadi jasa orang-orang yang dihormati, orang tua, leluhur yang dihormati oleh seorang anak, maka itu yang akan menyelimuti menjadi anugerah bagi anak itu. Maka tidak jarang ada orang yang bertanya, sira medue okane, oh pidan nak tuane bagus, jadi wajar bagus. Nah, ini karena yasa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah memiliki yang namanya nilai-nilai bakti yang kemudian dia memperoleh kata ayuse, terselamatkan hidupnya. Jadi kekuatan, pujian, terselamatkan hidupnya, dan mendapatkan jasa daripada leluhurnya. Jadi 4 inilah menjadi akibat, menjadi anugerah kenapa kemudian seseorang perlu berbakti kepada orang tuanya. Nah, kalau secara skala
Sare Samuscaya menjelaskan tadi sudah cukup banyak bahwa bagaimana seharusnya kita sebagai seorang anak berbakti pada orang tua. 235 Sare Sama 270 menyiratkan bahwa kitab suci mengajarkan pemujaan leluhur itu bukan hanya kita memuja beliau yang sudah niskala, tetapi melakukan pemuliaan kepada yang masih ada berupa orang tua dan kakek nenek kita juga adalah menjadi bagian. Umat sedharma yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita melihat bagaimana sesungguhnya cara kita berbakti memuliakan leluhur secara niskala. Yang pertama, umat kita harus memahami jati diri kita bahwa siapa kita. Kalau orang-orang menyebut ingat dengan kawitan, ingat dengan kulit, ingat dengan soroh, ingat ya, bukan panatik. Jadi orang ingat dengan kawitan bukan panatik dengan kawitan. Karena pada dasarnya semua berasal dari satu, semua berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Semua berasal dari Atman akan kembali ke Atman. Kalau kita menyadari itu, maka kita tidak akan bertengkar tentang kulit. Kita tidak akan bertengkar dengan kawitan, kita tidak akan bertengkar dengan soroh. Kenapa? Karena Brahman, Atman, Aikyam, kita ini berasal dari Brahman dan Atman itu yang sesungguhnya satu. Jadi rugi kita kemudian bertengkar kini, mempertengkarkan soroh dan kulit, kalau pada ujung-ujungnya kita diselesaikan oleh api dan tanah. Api dibakar, tanah ditanam. Jadi sadarilah bahwa soroh dan kulit itu tidak penting untuk kita fanatikkan, tetapi penting untuk kita ingat bahwa kita berasal dari leluhur itu. Jadi mengingat jati diri artinya kita mengingat leluhur kita, bagaimana cita-cita leluhur kita untuk kita lanjutkan. Jadi ada leluhur kita yang memiliki tugas tertentu misalnya. Pada zaman dulu, zaman kerajaan, kawitan kita bertugas untuk tugas tertentu. Kita lanjutkan itu sekarang. Nah ini kemudian disebut ingat pada jati diri. Maka kemudian apabila ada yang mengingat kawitan hanya untuk menjaga kulitnya, hanya untuk mempanatikkan sorohnya, nah ini menjadi kekeliruan karena dia akan selalu memandang yang lain rendah dan memandang dirinya sendiri yang paling baik dan paling hebat. Maka ini akan memunculkan manusia-manusia yang ego, lalu kemudian memunculkan pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam rumah kita.